قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء وإذا كان خطأ كان داء. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sesungguhnya ucapan ahli hikmah jika benar adalah obat dan apabila salah menjadi penyakit. أحبابنا أن تحضر معنا كلمات عسى أن تأخذ مقعدها في آذاننا وفوائدها في قلوبنا لتكون نبراس يومنا هذا. والآن مع الكلمات. الكلمة الأولى من مشرف مؤسسة الإحسان والتقوى السيد الحاج أغان سوهاري يتكرم فضيلته مشكورا. Selanjutnya, marilah kita simak kalimat-kalimat sambutan. Sambutan yang pertama dari pembina Yayasan Al-Ihsan wa Taqwa, Bapak Haji Aghan Suhari. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin, para alim, para ulama, para kiai ingkang insyaallah tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah, beliau Syekh Nabil Muhammad Al-Husaini Al-Hafidh. Beliau ahli Quran, ahli qiraat, dosen Al-Azhar Mesir, yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amin Mustolih, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam Cimangu Cilacap, yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Bapak Kiai Haji Tahrir Masror selaku penasehat Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa, ingkang insyaallah tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Slamet Muhtarullah lan sedaya para alim, para kiai ingkang boten kula sebat setunggal-setunggalipun, ingkang insyaallah tansah mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Salim Agus Salim LCMA, yang insyaallah senantiasa membimbing
santri-santrinya yang insya Allah senantiasa menjadi pilot terdepan di Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa. Seluruh hadirin, khodimin dan khodimat, bil ghaib dan binadar, dan sekaligus yang bunga RTQ, dan seluruh wali santri, para asatid yang insya Allah semuanya pada hari ini yang telah bersama-sama melaksanakan haflah yang insya Allah semuanya yang sangat berbahagia. Insya Allah seluruh santri-santri yang berada di Al-Ihsan wa Taqwa ini insya Allah oleh Allah SWT akan dijamin surga dunia dan surga akhiratnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Ibu Nyai Pondok Pesantren beserta poro punyai dan seluruh yang pada hari ini alhamdulillah bersama-sama melaksanakan haflah ini, insya Allah sama-sama mendapatkan keberkahan Allah SWT. Alhamdulillah kami mewakili dari Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa yang pertama mengucapkan terima kasih atas seluruh rangkaian bantuan, donasi, infak dan sekaligus amal jariah panjenengan semua yang telah diberikan kepada Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini, yang insya Allah sekaligus dan mohon doa restunya, mudah-mudahan seluruh wali santri dan seluruh para donasi yang telah menginfakkan hartanya insya Allah akan menjadi bekal yang akan menyelamatkan panjenengan semua ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, kami akan menyampaikan beberapa pesan dan sekaligus himbauan agar Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini kedepannya menjadi pondok pesantren yang insya Allah menjadi center pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kebumen. Dan nanti ini dengan hadirnya beliau Romo Kiai Haji Amin Mustolih selaku yang insya Allah akan memberikan mauidhatul hasanahnya. Beliau adalah sesepuh kiai di Kabupaten Cilacap dan termasuk kiai sesepuh nasional yang insya Allah nanti akan memberikan keberkahannya. Mudah-mudahan hadirnya beliau sekaligus Syekh Nabil Muhammad yang telah membimbing para santri-santrinya, insya Allah sama-sama nantinya akan menjadi pintu-pintu keberkahan. Dan pintu keberkahan di Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini insya Allah santri-santrinya ini sekaligus karena di Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini nggak cuma ngaji, tapi di sini sudah berdiri sekolah pendidikan yang telah mendapatkan izin, yaitu yang berbasis muadalah baik ula dan wustonya. Dan mulai tahun baru ini dan tahun depan insya Allah sudah mulai berjalan mulai tahun 2024, dan tahun depan insya Allah juga sudah mulai ada yang inden daftar di Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini. Oleh karena itu kami mewakili Pondok Pesantren mohon dukungannya, karena sarana dan prasarana yang lagi dibangun di Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa ini ternyata di sana sini masih banyak kekurangannya. Dan pada kesempatan hari inilah hari yang baik untuk menyampaikan ke panjenengan semua dan kepada para donasi, karena ruangan asrama yang untuk ditempati tahun depan ternyata belum jadi. Oleh karena itu mohon dukungan dan doa restunya sekaligus sumbangsihnya panjenengan semua yang ikut hadir menyahidi pada hari ini.
untuk ikut berduyun-duyun mendonasikan hartanya yang insya Allah akan menyelamatkan panjenengan semua. Dan pada hari ini juga kami membuka voucher amal jariah bagi nanti para hadirin yang hadir pada hari ini ingin ikut langsung membeli voucher amal jariah, dibuka pintu yang seluas-luasnya, karena asrama di sebelah utara masjid yang telah direncanakan ternyata baru sampai pada lantai 1. Nanti mulai bulan Januari ke sana insya Allah akan segera dibangun lantai 2 dan lantai 3 untuk mencukupi santri yang telah mendaftar di Alisan Wattaqwa. Dan sekaligus di sebelah belakang yang tepi jalan raya ini juga akan dibangun untuk asrama para asatid. Dan sekaligus lantai bawahnya untuk mengembangkan ekonomi, bagaimana santri-santri nanti di sini di samping mondok pesantren dapat ilmu yang insya Allah di samping ilmu akhirat, ilmu dunianya pasti akan ikut. Setelah keluar dari pondok pesantren Alisan Wattaqwa ini akan menjadi pengusaha-pengusaha sukses yang akan menjadi leadership di daerahnya masing-masing. Dan pada hari inilah gambaran yang mengikuti haflah ternyata tersebar dari berbagai daerah yang ada di seluruh penjuru tanah air. Insya Allah nantinya akan membuka cabang-cabang pintu yang akan berduyun-duyun datang bersama-sama mengembangkan pondok pesantren Alisan Wattaqwa ini. Kedepannya insya Allah pondok pesantren Alisan Wattaqwa ini akan semakin berkembang, membawa manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin yang dirahmati Allah, karena perkembangan ke depan para santri insya Allah ijazah yang akan didapatkan di pondok pesantren Alisan Wattaqwa ini sama-sama berstandar nasional, sehingga jangan khawatir kalau mondok di pondok pesantren Alisan Wattaqwa ini ijazahnya tidak bisa dipakai. Insya Allah bisa dipakai dari dunia sampai surga. Dan insya Allah para alumni yang ada di pondok pesantren Alisan Wattaqwa ini ternyata bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang ada di dalam negeri maupun perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Ternyata mulai tahun 2023 sudah ada yang melanjutkan di perguruan tinggi luar negeri, ada juga yang melanjutkan di perguruan tinggi dalam negeri. Sehingga putra-putri panjenengan yang insya Allah akan diberi kali ilmu yang semuanya akan membawa manfaat, dan semuanya insya Allah akan sama-sama berduyun-duyun, langsung sama-sama insya Allah saling bau-membau. Yang mungkin ahli di bidang kesehatan silahkan menyumbangkan kesehatannya, yang ahli di bidang pendidikan silahkan menyumbangkan di bidang pendidikannya, yang ahli ekonomi silahkan berkontribusi di bidang ekonominya, yang para ahniah harapan besar untuk bisa mensukseskan sarana dan prasarana yang ternyata belum tercukupi, insya Allah di tahun-tahun mendatang insya Allah akan segera berduyun-duyun para ahniah untuk ikut mensukseskan pembangunan yang ada di pondok pesantren Alisan Wattaqwa ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila di dalam pada hari ini menyambut panjenengan semua, walaupun di sana sini sudah dipersiapkan, ternyata di sana sini masih banyak kekurangan, masih banyak kurang sempurnanya. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah, kami terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam kami memberikan sambutannya ternyata di sana sini babnya kekeliruannya semata-mata karena kebodohan kami mohon maaf. Apabila ada baik dan benarnya, mudah-mudahan karena hidayah Allah SWT. Dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kebumen yang telah ikut membantu mensukseskan. Sementara ini memang ada tukar guling yang ada tanah di sebelah masjid, barat masjid, seluas 310 ubin. Prosesnya sudah sampai ke Mendagri. Mudah-mudahan
atas dukungan dari pemerintah daerah, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Sebentar lagi insya Allah mohon doa restunya agar bisa selesai, dan sekaligus rencana pengembangan pondok pesantren Alisan Wattaqwa ini yang direncanakan ke depannya sampai dengan Kali Bakung luasnya, mohon doa restunya, sehingga bagi yang punya tanah di sekitar pondok pesantren sampai tanah Kali Bakung untuk sama-sama punya niat pada hari ini untuk didaftarkan ke beliau muassis Pak Haji Mukti, supaya sama-sama nanti digantikan tukar tempatnya, yang akan dicarikan tempat-tempat di sekitarnya yang akan membawa hikmah semuanya. Sebab pondok pesantren Alisan Wattaqwa ini kedepannya agar menjadi pondok pesantren yang insya Allah menjadi pondok pesantren wisata religi, yang akan menjadi orang datang ke pondok pesantren Alwa ini bahagia, lalu senang, nyaman, pulang ke rumahnya masing-masing tetap bahagia. Di pondok pesantrennya bahagia, pulangnya bahagia, duriahnya solih-solihah, lalu sama-sama terselamatkan dunia akhiratnya. Sekian dari kami. Oke, nanti habis ini ada yang ngiringi selawat langsung. Oke, siap. Hadirin yang dirahmati Allah, kami terima kasih dan sekaligus pada hari ini mudah-mudahan yang telah membawa bekal ini, ada titipan pesan, seandainya pada hari ini ada yang mau menginfakkan langsung, mohon keikhlasannya, nanti sebentar lagi akan diedarkan kotak infak. Ataukah nanti langsung menyetorkan langsung ke panitia saja, karena prosesi acara sudah berjalan. Mohon keikhlasannya, seandainya mau diedarkan kotak infak silahkan langsung diedarkan. Kalau seandainya nanti para panjenengan hadir langsung ikhlas, langsung berduyun-duyun ke panitia untuk diberikan voucher, dan sekaligus apabila panjenengan semua mau memberikan voucher infak donasi amal jariah, insya Allah nanti akan diberikan hadiah juga, voucher untuk rekreasi bisa bertamasya di Gua Jati Jajar. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah atas seluruh amal panjenengan semua dari kemarin-kemarin yang telah menyumbangkan, dan pada hari ini yang telah terketuk hatinya untuk ikut menyumbangkan. Kami mengucapkan terima kasih, dan setelah ini nanti akan dibacakan selawat oleh panitia. Apabila ada kotak infak nanti bergilir sembari berputar, silahkan diisi seikhlasnya. Apabila nanti yang belum, pamit pulang ke rumah, pamit sama suaminya, pamit sama istrinya, hartanya yang ada di rumah, mungkin ada yang punya kalung, ada yang punya gelang, infakkan saja ke pondok pesantren Alisan Wattaqwa, sehingga nanti akan menjadi bekal ila yaumul qiyamah. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Walhakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu jazaan katsira. Wal kalimatu tali min as-sayyid Nur Rahim alladhi jaa min Kulon Progo Yogyakarta, wakilan min awliya'il khatimin wal khatimat, yatakarram fadilatuhu mashkura. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Nur Rahim, Kulon Progo Yogyakarta, perwakilan dari Wali Santri Khotimin. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'da. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hadratul mukarramin wa muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, akhusu bidzikri wa ta'zim Mudirul Ma'had li Tahfidil Quran Al-Ihsan wa Taqwa, Kiai Haji Dr. Agus Salim LCMA, wa akhusu bidzikri wa ta'zim Syekh Nabil Muhammad Al-Husaini Al-Azhari Al-Misri. Uhibbuka ya Syekh. Insyaallah. Syukran, ahlan wa sahlan bihudurikum fi baladi al-mu'jiz. Insyaallah. Yang kami hormati asatidz Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa, yang kami hormati Forkompimda Kebumen, yang kami hormati Forkompimcam pundi niki Kebumen, para tamu undangan, wali santri, khatimin khatimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Izinkan saya mewakili wali santri pertama mengucapkan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami dikaruniai kenikmatan dan rezeki yang luar biasa. Putra-putri kami menjadi putra-putri yang hafidh Quran, hamil Quran insyaallah. Hadza ni'matun 'azim. Mohon doanya dari semuanya, semoga selalu anak-anak kami selalu mampu menjaga hafalannya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Izinkan kami mewakili wali santri yang kedua mengucapkan jazakumullah khair katsir, khususon kepada Mudir Ma'had Dr. Agus Salim yang telah membimbing putra-putri kami sehingga menjadi putra-putri yang insyaallah salih dan salihat, mutsaqaful fikri insyaallah. Testimoni saya, Syekh, anak saya diajak ke toko buku, toko kitab, iseng, Kak coba baca ini. Alhamdulillah. Bahkan kami ketika menyimak hafalannya, ketika mentok, itu tidak, klubnya tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, fahmul ayat. Itu bisa melanjutkan, Alhamdulillah. Bahwa di Al-Ihsan wa Taqwa tidak hanya hafal secara teks, insyaallah fahmul makna, fahmul ayat. Syukuran jazakumullah khair katsir. Yang ketiga mewakili wali santri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu kami, mungkin di antara kami ada yang belum menunaikan kewajibannya sebagai wali santri. Mudah-mudahan dimaafkan sehingga tidak menjadi penghalang keberkahan ilmu putra-putri kami. Yang terakhir kami ikut berdoa mudah-mudahan Ma'had ini Allah jaga dan terus melahirkan generasi mulia, generasi Islam, generasi Qur'ani yang salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, musaqaful faqr, dan kelak nafi'un lihadhil ummah insyaallah. Demikian, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu jazaan katsira. Wal kalimatu tsali yulqiha sahibu hadha as-sarhil 'azim, Mudiru Ma'hadil Ihsan wa Taqwa, Dr. Kiai Haj Muhammad Agus Salim. Ma'a kullil ihtiram, falyatafaddal bil bahai mahfufa. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan wa Taqwa kepada Abi Kiai Haji Muhammad Agus Salim LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Fadilatul Syekhi wa Syekhuna Syekh Nabil Muhammad bin Ali Al-Azhari Al-Husaini huwa syekhuna alladhi qad ta'allamna minhu katsiran fastafadna. Hadhihi barakatukum antum fatahtum hadha al-ma'had fi 2019. Fal'an walhamdulillah hadha al-ma'had qad tatawwara bi barakatikum fa nashkurukum syukran jazilan. Fa insyaallah nahnu sanastami' wa nastafid wa sana'mal ma nasahtumuna ilayna fa insyaallah. Fajazakumullahu khairan wa hafizakumullah wa akramakumullahu daiman. Fa nahnu aidan nasta'fikum min kulli taqsirat wal akhta' wal khati'at. Fa nahnu lana taqsir, ana la astati aqul. Fa hadha syukrun lakum fa jazakumullahu khairan. Para ulama, para kiai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Syekhuna Romo Ki Haji Amin Mustalih yang berkenan keroyo-royo rawuh wonten mriki kanthi kondisi beliau luar biasa. Umurnya 96 tahun. Kita berharap dari beliau meridhoi kita semuanya. Kita diakui menjadi guru beliau dan senantiasa kita bisa mencontoh atau meneladani beliau di dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga beliau senantiasa diberikan sehat, panjang umur. Amin Allahumma amin. Tidak lupa juga kepada beliau Romo Ki Haji Tahrir Masror. Beliau termasuk minal mu'ammarin. Umurnya panjang, umurnya 91 tahun. Ya insya Allah semoga kita senantiasa bisa meneladani beliau, diakui menjadi murid beliau.
Amin ya rabbal alamin. Romo Kiai Raden Slamet Mukhtarullah dan juga Romo Kiai Asmawi dan juga para kiai semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga tidak lupa kepada beliau Gus Badrus, beliau putra dari Romo Ki Haji Amin Mustoleh. Ya, ternyata saya baru tahu juga, dulu di Mesir itu sering bareng sama Gus Badrus. Gus Badrus itu yang sedang berjalan. Nah, ini ternyata yang kita undang itu abahnya. Mohon maaf. Dan juga beserta keluarga, dan juga dari pemerintahan, dari Kapakesra Kabupaten Kebumen, dan juga dari Polres yang diwakili oleh Bapak Joko dan Ramil, serta dari Bapak Camat, dan juga dari Kepala Desa atau yang mewakilinya, dan perangkat desa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kepada seluruh wali santri, wali khotimin yang telah meluangkan waktunya untuk mendatangi acara Haflatul Hidaq ini. Ya, insya Allah ini bentuk kesyukuran kita semuanya terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang sangat besar yang agung ini, yaitu berupa hifdzul Quran. Dan juga tidak lupa kepada para khotimin, khotimat, para santri Pondok Tahfidz Al Ihsan wa Taqwa beserta santri RTQ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Pondok Tahfidz ini Al Ihsan wa Taqwa telah berjalan atau memasuki tahun yang ke-6, berdiri tahun 2019 dengan perjalanan waktu, dengan segala kekurangan yang kami miliki, dengan segala kesalahan yang pernah kita lakukan, dan juga tentunya ini semuanya adalah dukungan, motivasi dari Bapak Ibu semuanya, wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, masih banyak sekali hal-hal yang kurang dari kami, baik ketika di pengajaran atau pelayanan pendidikan, itu masih banyak sekali yang masih kurang. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami hanya bisa mendoakan semoga semuanya menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Santri-santri di Al Ihsan wa Taqwa ini tentunya ini adalah Pondok Tahfidz yang kita menggunakan metode Yanbu'ah. Dan kita berterima kasih yang sebanyak-banyaknya, terkhusus yang telah hadir dari Yanbu'ah, dari LMY Bapak Kiai Muhdari. Jazakumullahu khairan yang tadi telah memberikan sertifikat atau ijazah Yanbu'ah. Semoga menjadi ilmu yang berkah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak di sini ketika masuk pondok tentunya semuanya harus khatam Yanbu'ah. Bahkan ustadz yang mengajar di sini semuanya harus khatam Yanbu'ah. Baik dia sudah hafal dari luar maupun belum, semuanya harus khatam Yanbu'ah. Tujuannya ini adalah untuk menyamakan persepsi bacaan, supaya semuanya sama, tidak ada yang berbeda-beda. Dengan dasar itu kita bisa berjalan dengan bersama, berjalan dengan bareng, tanpa ada perbedaan-perbedaan di dalam bacaan. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya dimohon untuk bersabar. Memang ada di antara santri itu yang cepat belajar Yanbu'ah, bahkan sampai setahun 2 tahun itu belum khatam-khatam. Alhamdulillah
yang sudah lama belajar yanbu'a, tentunya alhamdulillah tadi sudah ada yang diwisuda, ada yang lama, ada yang cepat. Ini semuanya fadilah atau fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur. Dan juga ketika menghafal Al-Qur'an yang perlu kita pahami, di situ juga anak mempunyai kemampuan masing-masing. Kita sebagai orang tua tidak bisa memaksa kepada anak kita, ayo cepat, ayo cepat. Kita sudah berusaha dengan kemampuan kita yang kita miliki, dengan segala usaha yang kita miliki. Hanya Allah lah yang menentukan kapan dia akan selesai menghafal Al-Quran, dan juga tentunya dengan didukung oleh dorongan doa ikhtiar dari orang tua semuanya. Bapak Ibu wali santri, para undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini perlu proses. Terkadang ada anak, target kita 1 tahun ini adalah sebenarnya 6 juz. Ini normal. Tapi terkadang masih ada yang susah untuk menggapai atau mencapai sampai 6 juz. Tapi memang itu ya sudah menjadi yang harus kita terima, kita hadapi. Tidak semua orang itu bisa menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, bagi yang sudah mempunyai niat, bahkan sudah selesai menghafal Al-Quran putra-putrinya, itu harus disyukuri, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupakan. Senantiasa memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk menjaga hafalannya. Memang kita menyadari yang menjaga hafalan anak ketika mereka masih umur SD atau umur SMP itu sebenarnya ustadznya. Mungkin kalau umurnya sudah tingkat SMA, ini bisa sadar sendiri dia akan berusaha untuk menjaga hafalannya. Tapi ketika umur SD maupun SMP, ini tentunya ustadz yang harus bekerja keras untuk menjaga hafalan anak-anak kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga hafalan anak-anak kita. Jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita sepelekan hal-hal yang seperti itu, karena ya imbasnya jangan sampai kita lupa terhadap hafalan Al-Quran. Tadi sudah disampaikan, terima kasih kepada Bapak Haji Agan, sudah disampaikan beberapa perkembangan yang ada, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak kami, Bapak Haji Mukti, yang selama ini mendukung dan mensupport selalu, dan juga keluarga untuk perkembangan pondok ini. Tentunya ini semuanya adalah kerjasama kita bersama, keluarga, para tetangga, para warga semuanya, dan juga wali santri. Kita niatkan ini semuanya lillahi ta'ala. Tidak ada niat yang di luar lillahi ta'ala, semuanya kita niat lillahi ta'ala. Tentunya kalau kita ikhlas, di situ banyak sekali rintangan-rintangan, banyak sekali hal-hal yang Allah akan mencoba, dicoba dengan berbagai macam rintangan. Insya Allah kita senantiasa berusaha untuk memahami dan menanggapi rintangan tersebut dengan senang hati, ikhlas lillahi ta'ala. Mohon doanya ini semoga menjadi istiqomah, amin ya rabbal alamin. Tentunya terkadang ini bagi wali santri, mohon maaf ketika izin, apalagi kalau izinnya sama saya, ini susah sekali. Ini terkadang, wah ini izinnya jangan sama Abi, sama Ustadz saja, pasti boleh. Kalau sama Abi pasti nggak boleh. Ini ya terkadang mohon maaf, itu semuanya adalah demi kelancaran putra putri Bapak semuanya
ketika proses belajar di pondok ini. Sebab kalau kita bebas memberi izin untuk kegiatan di luar, misalnya ya ada acara tahlilan, saudaranya mau menikah misalnya, padahal itu saudara jauh minta izin, ya mohon maaf, ini memang kita agak susah, agak sulit. Ini demi berjalannya proses belajar mengajar di pondok ini. Nah, ini mohon dipahami dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebab kalau kami beri izin, ini semuanya ini akan mohon atau minta izin untuk keluar. Kita yang kesusahan, satu anak ini baru selesai, nanti muncul permasalahan dari anak yang lain yang begitu banyak. Apalagi tentunya anak-anak itu kalau diberi pilihan senang mondok atau senang di rumah, pasti mayoritas senang di rumah. Makanya ini mohon ke pemahaman dan juga pengertian dari wali santri semuanya untuk kita saling bersama-sama untuk menjaga berjalannya proses belajar mengajar di pondok ini. Tentunya insya Allah semuanya baik, tidak ada waktu yang disia-siakan. Kalau misalnya mau diajak kemana, insya Allah setelah selesai dari pondok ini masih banyak waktu. Mau kumpul keluarga, insya Allah masih banyak waktu. Tentunya ini perlu dipahami bersama-sama sehingga tidak ada permasalahan yang begitu sulit yang kita hadapi, para asatid yang menghadapi. Dan juga kami sangat berterima kasih sekali kepada para asatid semuanya yang telah setiap hari dari jam 3 malam sampai jam 11 malam tentunya mereka berjibaku untuk mendidik anak putri, putra-putri ibu semuanya dari sholat tahajud sampai tidur jam 11 malam. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat kalau kita tidak terbiasa, kalau tidak ada peraturan, ini sangat berat. Oleh karena itu kami senantiasa memohon doa kepada para bapak ibu semuanya, semoga kita semuanya yang di dalam ini senantiasa diberikan taufik, diberikan istiqomah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik bapak ibu semuanya, anak bapak ibu semuanya. Tentunya kami sangat berterima kasih sekali atas kehadiran bapak ibu di dalam kesempatan ini. Tidak lain kami hanya minta doa restu, semoga pondok ini bisa berkembang, pondok ini istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam mendidik putra putri bapak ibu semuanya. Memang ini pondok baru, banyak sekali kekurangan, banyak sekali hal-hal yang terkadang itu tidak masuk akal. Oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Agan, pendidikan di sini formalnya itu adalah muadalah. Insya Allah ini pendidikan yang formal, yang setingkat dengan MTS Aliyah atau SMP, SMA. Dan alhamdulillah alumninya sudah banyak yang meneruskan di berbagai universitas. Ada yang di Maroko, ada yang di Mesir, ada yang di Yordan, ada yang di Yaman, dan juga universitas-universitas di dalam negeri. Tentunya ini adalah berkat kerjasama kita semuanya. Semoga ini semuanya dimudahkan dan selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang berkah manfaat di dunia dan akhirat. Kami sangat berterima kasih sekali atas partisipasi semuanya dari Bapak Ibu. Memang tadi Bapak Haji akan menyampaikan kita selalu dalam membangun, sehingga ada orang mendoakan semoga pondok sampean ini tidak selesai membangun. Kalau selesai membangun berarti sudah berhenti, tidak ada perkembangan. Maknanya apa? Enggak selesai membangun berarti pondoknya berkembang. Semoga demikian senantiasa berkembang. Dan memang terus terang ini untuk tempat belajar ini belum ada, belum memadai. Tempat belajarnya masih berupa yaitu di masjid
atau di pendopo belum ada kelas. Kita belum ada kelas. Jumlah santri kita ada 205. Kita belum punya kelas. Alhamdulillah ini karena kita menggunakan atau berbasis muadalah yang mana Pontren senantiasa memberikan kebebasan atau keluasan di dalam mengatur pendidikan. Kita alhamdulillah sudah resmi mengikuti program pemerintah, yaitu resmi di bawah Kementerian Agama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semuanya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sana sini masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu jazaan katsira. Wal kalimatu tsali min naib mahafidhi Madinati Kebumen As-Sayyid Cahyo Sambodo yatakarram fadilatuhu mashkura. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Kabakesra Bapak Cahyo Sambodo Esos MSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, Ibu Nyai, Bapak Haji, Ibu Hajah, khususnya dumateng Al Mukarram Romo Kiai Haji Amin Mustoleh dari Cilacap. Yang saya hormati Syekh Nabil Muhammad, yang saya hormati segenap Porkom Pincam dari Kapolsek dan Ramil atau dari kecamatan, dan saya hormati dari Kepala Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kebumen, dan yang saya hormati pula segenap Bapak Ibu dari wali santri, santriwan, semuanya aja yang berbahagia. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi menjelang hari ini. Kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, kesehatan, utamanya bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini terkait dengan kegiatan Haflahul Hijab Pondok Pesantren Tahfidz Al Ihsan wa Taqwa pada hari Minggu 22 Desember 2024 dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini termasuk umatnya yang telah mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, yang pertama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al Ihsan wa Taqwa Romo Kiai Haji Muhammad Agus Salim dan segenap panitia, bahwa Bapak-Bapak ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena masih ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, dan beliau menitipkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selanjutnya izinkan pada kesempatan yang baik ini akan saya bacakan terkait dengan sambutan Bupati tertulis secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan para pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Kebumen, yang saya hormati rekan-rekan Porkom Pincam Kebumen, Kepala Desa Candipulyo, dan yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para santri, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Suatu nikmat dari Allah SWT yang patut kita syukuri, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahim untuk menghadiri acara Haflatul Hisab Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas terselenggaraan acara ini, dan saya pandang sebagai bentuk kiprah Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa terhadap pembangunan manusia seutuhnya, terutama pembentukan anak-anak soleh dan solihah, sehingga menjadi generasi yang berkualitas. Kita tahu ukuran generasi berkualitas tentu tidak hanya pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, tetapi juga harus dibarengi dengan keteguhan iman dan takwa yang tercermin dalam akhlak yang mulia. Tentunya melalui acara ini menjadi penyemangat kita semua untuk terus membina kader-kader bangsa, utamanya dalam hal pendidikan agama. Ini penting karena zaman sekarang dan ke depan pondasi agama dan akhlak adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu, mari kita bentuk generasi yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli zikir, ahli pikir, dan ahli ikhtiar. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh barokah ini, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kebumen mengucapkan selamat kepada anak-anak yang pada hari ini khatmil Quran, sungguh hebat dan luar biasa. Anak-anakku, acara ini bukanlah tujuan setelah ini. Kesalehan dan akhlak mulia harus terus dijaga dan dipelihara. Semangat belajar, semangat mengaji, dan semangat berbuat baik harus menjadi sebuah budaya yang mendarah daging. Memang tidak mudah karena saat ini dihadapkan pada keterbukaan informasi dan teknologi yang begitu pesat berkembang. Berbarengan dengan budaya, gaya hidup, dan tren yang juga terus berubah. Karenanya kepada anak-anakku, mari kita miliki dan jaga jati diri kita, jati diri sebagai muslim dan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keluhuran budi pekerti dan adab yang tinggi. Selanjutnya, selamat pula untuk para orang tua wali santri yang hari ini putra-putrinya menjadi bagian dalam acara Khatmil Quran hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setingginya kepada Pondok Pesantren Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa atas terselenggaraan acara ini guna meningkatkan iman dan takwa kita, khususnya kepada anak-anak kita yang masih panjang perjalanannya. Pemerintah kabupaten akan terus berupaya menjelaskan program kerja pemerintah dengan memperhatikan aspek pendidikan berbasis keagamaan sebagaimana tertuang dalam salah satu misi kami, mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Saya berharap Pondok Pesantren Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa ini dapat terus melahirkan generasi penerus yang agamis, dan hal itu akan tercapai dengan adanya kolaborasi antara Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa, orang tua, dan pemerintah dalam menyusun program pendidikan maupun dalam penyelenggaraan pendidikan. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan menjadi umat yang selamat, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Bapak Ibu sambutan Bupati Kebumen pada acara Haflatul Hidayat Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa pada hari Minggu 22 Desember 2024. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.